Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kuat takbir daripada menyahut salam. Cemburu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsali wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa diyaiha wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ahbabana fillah, duyufana al-a'izza. Daripada berbagai cara untuk kita merayakan, untuk kita meluahkan rasa mahabbah dan kecintaan kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam cinta Rasul, lantunan mahabbah, atau juga dengan kedah sungai petani bersalawat, atau juga dengan festival sunnah, handphone juga ikut bersalawat, masya Allah tabarakallah. Jadi pasti dan pasti kalau dengan sahibur risalah ikut bersama kita pada malam hari ini dan juga dengan acara-acara yang seumpamanya, pasti dan pasti dengan begitu merasa bangga dengan perhimpunan dan juga dengan jalsah yang kita adakan bersama. Namun pada masa yang sama, kita tidak hanya dengan mulut, kita juga dengan tangan, kita juga dengan mata, kita juga dengan telinga, kita juga dengan kaki, kita juga dengan perut, kita dengan anggota yang satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing juga teringin untuk mendambakan rasa mahabbahnya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut dengan lantunan salawatnya, ya Imam ar-Rus liya sanadi sanadi anta ba'dallah imutamadi fa bidunya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Salawatnya dengan mulut, zikirnya dengan mulut, tasbihnya dengan mulut, tilawahnya dengan mulut, penyaksiannya dengan mulut, takbirnya dengan mulut, tahlilnya pun juga dengan mulut. Hampir boleh kita pastikan dari sejumlah zikir yang dibaca, yang kita lantunkan bersama, itulah peranan mulut yang utama. Tapi bagaimana kira-kira bagian-bagian yang lain daripada anggota tubuh kita? Apakah juga dengan kita telah bersikap bijak dengan diri pribadi kita masing-masing? Kita sebut dengan tangan, apakah kira-kira juga dengan tangan dapat melantunkan rasa mahabbahnya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan dengan tangan tidak punya mulut, tangan tidak mampu untuk melantunkan ya Hanana ya Hanana ya Hanana yang anak-anak kita dengan kaki, macam itu juga dengan telinga, macam itu juga dengan lutut. Satu persatu daripada bagian anggota tubuh kita masing-masing harus agar bagaimana mampu untuk menerjemahkan mahabbah dan juga dengan kecintaannya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kami tidak lebih daripada dengan slogan sami'na wa ata'na. Itu tergantung pada si pemiliknya. Siapa yang memiliki tangan berkenaan, siapa yang punya, siapa yang berleluasa, yang menentukan, yang berkehendak, pemilik anggota tubuh itu sendiri. Maka kira-kira tadi misal saja
tidak ingin merentetkan, tidak ingin menyenaraikan satu persatu daripada amalan-amalan sunnah sebagai tanda mahabbah kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantunan mahabbah tidak cukup, tapi juga kita realisasikan dalam kehidupan kita, mahabbah dengan ucapannya, mahabbah dengan pikirannya, mahabbah dengan politiknya, mahabbah dalam perekonomiannya, mahabbah juga dengan pergaulannya, mahabbah dengan pakaiannya, mahabbah dengan makanannya, mahabbah dengan minumannya. Apakah satu persatu? Kalau dengan urusan makan dan minum itu berarti peranan daripada mulut. Kalau yang namanya tayamun, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Masa kita bersalaman, pada waktu kita memberi, saat ketika kita menerima, itu peranan daripada tangan. Ada tak kira-kira habuan tangan, mahabbahnya untuk dia menerjemahkan mahabbahnya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ternyata justru mulut bercakap mahabbah tapi justru dengan tangan terasa kecewa. Kecewa macam mana? Aku betul-betul kecewa dengan awak mulut. Kau buat pernyataan, kau buat pengakuan mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa aku tidak digunakan secara sunnah? Kau beri dengan tangan kirimu, kau ambil dengan tangan kirimu, kau makan dengan tangan kirimu, kau minum dengan tangan kirimu, kau merokok dengan tangan kananmu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecewa tangan, sebab tangan tak kebahagiaan dengan amalan sunnah. Tidakkah mulut boleh bercakap, boleh membuat pengakuan dengan lantunan mahabbahnya, dengan kasidahnya, dengan madaih nabawihnya, Masya Allah tabarakallah. Nanti dengan rentak kompangnya nanti akan kedengari selepas Isya mungkin di dataran sana. Masya Allah tabarakallah. Kita berikan julukan perhimpunan kita pada malam hari ini adalah festival sunnah, mensunahkan festival, itu yang paling tepat. Bagaimana dengan kita, dengan jalsah yang kita adakan pada malam hari ini, agar dengan kita berjaya untuk mengakhiratkan politik, bukan mepolitikkan akhirat. Ingat yang itu, jangan sampai akhirat kita politikan, tapi agar bagaimana dengan kita mampu untuk mengakhiratkan politik, mengakhiratkan ekonomi, pakaiannya kita akhiratkan, pendiriannya kita akhiratkan, gerak rentak hidup kita akhiratkan, segala-galanya sebagai aset untuk kita mendapatkan yang terbaik, untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat ketika kita tadi siang sama-sama melaksanakan salat Jumat, pertanyaan yang ditanyakan dengan pengakuan daripada mulut dengan statementnya Masya Allah tabarakallah, mulut dengan pengakuannya mahabbah, cinta, rindu Rasulullah, majlisar Rasul, mahabbatar Rasul, cinta Rasul, dan juga dengan slogan-slogan yang seumpamanya. Alhamdulillah kita berada di Masjid Al-Imam An-Nawawi. Untuk kali kedua saya diberikan peluang untuk berucap di sini setelah khutbah pada tahun 2000 pada masa COVID-19. Bukan naik angin pada saat ketika itu, tapi memang dengan semangatnya rencana kerajaan nak tutup masjid. Oh, jangan sampai gara-gara kena COVID-19 masjid ditutup. Itu berarti dengan kita tidak mengakhiratkan COVID, tidak mengakhiratkan dunia, tidak mengakhiratkan politik, tapi justru dengan kita mempolitikan masjid, sehingga masjid sebagai penangkal tidak ada yang paling sanggup, yang paling mampu, yang paling ideal untuk menangkal masaib, musibah, dan juga dengan malapetaka itu daripada rumah Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana tidak pada waktu kita berada di masjid, berarti kita menjadi tetamu Allah. Wa haqqun 'alal mazuri ayyukrima zairahu. Sangat patut dan wajar kepada yang kita kunjungi rumahnya untuk memberikan penghormatan juga penghargaan kepada kita. Alhamdulillah tiang meniangnya putih, mihrabnya putih, mimbarnya putih, juga dengan mejanya pun juga putih. Jadi kita masih tadi pada masa kalian melaksanakan salat Jumat pakainya semua serba putih tak? Itu diantara daripada pertanyaannya. Kesianlah aku mulut, jangan buat statement ngaku cinta, tapi pada saat ketika yang kita cintai, yang kita rindukan,
bukan setakat dengan baginda sampai kepada Taibah, Yasrib, Al-Madinatul Munawwarah pun juga kita luahkan rasa cinta dan rindu kita kepada Taibah, kepada kota Madinah. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana ashtaqna lik wal hawa nadana wal hawa nadana. Jadi kata baginda Nabi, aku kan dah suruh dah hari Jumat lah paling tidak berpakaian serba putih. Kenapa biru? Kami barisan. Kenapa hijau? Kami pas. Kenapa orange? Kami PS. Bukan macam tu. Jadi jangan sampai yang bernasib baik, yang mendapatkan, yang mampu untuk mengamalkan amalan sunnah dalam berpakaian secara khusus pada hari Jumat, itu adalah masjidnya. Elbasu, pakailah daripada pakaianmu yang berwarna putih. Min siyabikumul bid wa kafinu biha mautakum. Dan kapankanlah kain putih itu kepada orang yang sudah meninggal. Orang mati minta maaf, yang walaupun dia pas, yang walaupun dia UMNO, yang walaupun dia barisan, yang walaupun dia PS, tetap saja kain kapan orang mati itu putih. Tak pernah ada kalau yang meninggal itu pas, kain kapannya hijau. Tak pernah kalau yang meninggal itu barisan, kain kapannya biru. Itu tidak pernah berlaku. Jangan sampai orang mati lebih bernasib baik daripada kita hidup. Itu makna daripada ya Hanana, itu makna daripada ya Imam Ar-Rusdi, itu makna daripada lantunan mahabbah, itu makna daripada majlis-majlis Rasul yang kita adakan bersama. Berikan habuan kepada anggota tubuh kita masing-masing untuk dapat menerjemahkan, sebab kami tak boleh melantunkan sebagaimana engkau yang mulut itu kata tangan, tapi pada masa yang sama kami juga boleh beraksi. Aku juga boleh membuat baginda jadi seronok, membuat baginda jadi suka, membuat baginda jadi tersenyum. Tersenyum macam mana? Kalau dengan tangan tadi itu pada masa kita makan minum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna, Nabi kita suka tayamun, mendahulukan yang kanan. Fi tatahurihi, pada Nabi kita bersuci. Wa fi tanahulihi, pada Nabi kita pakai selepa. Break dulu. Yang nak masuk ke masjid pastikan kaki kanan kita pada waktu kita masuk dan kaki kiri kita pada waktu kita keluar. Pada saat ketika kita sampai ke depan pintu masjid, maka dengan kita tanggalkan kasut, kita tanggalkan yang kiri terlebih dahulu, baru menyusul yang kanan. Tapi pada waktu kita memakainya, kita pakai yang kanan terlebih dahulu, baru menyusul yang kiri. Masya Allah, tabarakallah. Berarti kaki telah memainkan peranannya untuk amalan sunnah. Macam itu juga tatahurihi wa tanahulihi wa tarajjulihi, dan juga pada waktu tarajjul, pada waktu dengan kita menyikat rambut, sikat yang kanan terlebih dahulu rambut. Terima kasih, jazakumullah khairan jaza. Mulut kita kerjasama, yang dengan kita sama-sama menghidupkan amalan-amalan sunnah. Kau tukang baca, kau buat pengakuan, kau buat statementnya, kau yang berkasidah, kau yang menyanjung, tapi kami yang mempraktekkan, kami yang membuktikan. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan bagaimana dengan malam Jumat semalam itu, dan juga dengan siang harinya. Bagaimana dengan surah Kahfi terbaca tak? Bagaimana dengan surah Yasin terbaca tak? Bagaimana dengan surah Tuhan, apakah terbaca? Mulut jangan hanya setakat buat pengakuan mahabbah, tapi ternyata yang disuruh oleh Al-Mahbibul Mahbub, insan yang kita cintai, insan yang kita dambakan, insan yang kita harapkan syafaatnya, ternyata yang pada saat ketika macam seperti mengampunya kepada kita sebagai umat, tapi ternyata dengan kita tidak pedulikan. Tadi pada waktu kita sholat, habuan daripada kaki, stau. Imam kata, betulkan sop, luruskan sop, rapatkan sop. Rapat kira-kira sop kita tadi itu, atau masih ada celah-celah lagi sebelah kanan juga sebelah kiri? Ini aku melihat setan mencelah-celahi sop kalian pada waktu kalian sembahyang. Suddul halal,
tutup celah-celah sudul furat, tutup juga lubang, bolongan, kekosongan yang ada antara kaki dengan kaki. Sudahkah kira-kira yang semacam itu kita laksanakan? Itu habuan daripada kaki, habuan kaki pada waktu kita berdiri, habuan tangan pada waktu kita takbir Allahu Akbar. Macam mana tangan kita pada waktu kita takbir? Apakah kira-kira dengan tangan kita sudah menerjemahkan hadis yang berbunyi sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Nanti kita angkat tangan pada 4 tempat Allahu Akbar dengan jari tangan yang lengkung ke-10-nya menghadap ke arah kiblat, dengan terbuka tafrikan wasatan kita renggangkan, dan juga berbetulan dengan kedua belah bahu. Kira-kira ada dalam berapa amalan sunat yang dapat dilaksanakan oleh tangan. Mulut tidak boleh menggerakkan gerak tangan seumpama dengan tangan. Kaki juga tidak boleh. Yang akan memainkan peranan pada waktu kita takbir itulah kedua belah telapak tangan kita. Allahu Akbar. 1, angkat tangan. 2, berbetulan dengan bahu. Yang 3, dengan tangan jadi dibuka. Jangan pakai sarung tangan, jangan pakai kaos tangan. Dengan tangan yang terbuka, jari tangan terhurai, lengkung ke arah kiblat dengan kita renggangkan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, terima kasih. Tangan berterima kasih banyak. Aku juga boleh menyeronokkan, menyenangkan Sayyiduna Rasulullah SAW. Maka dengan kombinasi kerjasama satu persatu daripada anggota tubuh, tangan dengan amalan sunnahnya, kaki dengan amalan sunnahnya, telinga dengan amalan sunnahnya. Apa yang kita dengar tadi itu, yang pada tujuan kita ucapkan salam, jangan tidak disahut. Salah satu daripada vaksinasi syariati yang kita abaikan pada masa COVID-19, kita tidak sebarkan salam. Salam tidak disahut. Tadi Tuan Imam sebelum Nursi sebelum qamat dikumandangkan, ada pengumuman tadi itu. Nanti selepas maghrib kita ada kuliah bersama Syekh Muhammad Nuruddin. Assalamualaikum. Tak disahut pun sama kita. Yang cuma 3, 4, 5, 6 orang saja. Coba kalau seandainya nanti di situ. Jadi kata Menteri Besar malam hari ini, insya Allah jamaah semuanya yang hadir pada festival sunnah pada malam hari ini akan mendapatkan uang tunai sebesar 500 ringgit saja atau 1000 ringgit. Jadi diminta laki-laki yang tua-tua usia 40 beratur di sebelah kanan masjid, yang usia di bawah daripada 40 sebelah kiri masjid, sementara dengan muslimat sebelah belakang. Oh, Masya Allah, tabarakallah, penuh. Sebelah kanan dari 40 tahun ke atas, sebelah kiri daripada 40 tahun ke bawah, sebelah belakang semuanya musibah. Anak-anak kecil itu beratur di tingkat 2 masjid, semuanya pakai naik ke masjid. Berapa 1000 ringgit, berapa 1 juta ringgit dibandingkan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa agama kita jadi murah? Kenapa menjawab salat itu jadi murah? Kenapa zikir itu menjadi murah? Tadi imam perlahan-lahan membaca zikir, mudah kita ikuti. Allahumma a'inna ana zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Tanya diri pribadi masing-masing, siapa yang cukup tadi tasbihnya sebanyak 33 kali? Siapa juga yang cukup tahmidnya sebanyak 33 kali? Siapa yang cukup juga dengan takbirnya sebanyak 33 kali? Itu habuan daripada mulut yang membuat pengakuan. Jangan sampai mulut mendustakan mulut. Mulut mengaku mahamba, tapi saat ketika imam baca waladhdallin, macam mana mulut ini berat untuk mengucapkan amin. Yang mempelawak bukan Menteri Besar, yang mempelawak bukan yang di Pertuan Agung, yang mempelawak penghulu para nabi dan rasul, yang kita harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Idza qala al-imamu waladhdallin, apabila imam membaca waladhdallin faqulu, bukan untuk satu orang, qulu, semuanya ucapkanlah amin.
ini lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya, bukan lebih mahal daripada Sungai Petani, lebih mahal daripada umur kita, lebih mahal daripada politiknya, lebih mahal daripada kementeriannya, lebih mahal daripada segala yang mahal. Apa yang kita dambakan? Masya Allah, tabarakallah. Kelingking tanya, hei Sompian, hai awak, hai kamu, di mana cincin kau letakkan? Tidakkah sang kekasihmu meletakkan cincin itu jadi kelingking, kanan itu juga dengan kiri? Ternyata cincin kita dijadi manis, jadi tengah. Ternyata cincin kita dijadi telunjuk. Ternyata cincin kita di ibu jari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, cek balik dengan tangannya. Yuhibbut tayamun. Nabi kita sukakan yang sebelah kanan. Pada waktu Nabi kita berwudu, pada waktu Nabi kita menyikat rambut, pada Nabi kita memakai selepas, wa fi sya'rihi qalih, dan juga dalam semua keadaan. Angkat tangan, di mana jam tangan kita letakkan, itu juga sebagai terjemahan rasa mahabbah kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari malam hari ini roba sama aja rasanya, sama aja. Cuman kalau tak terbiasa agak kaku. Saya sekarang tak sedap, rasa kaku, rasa kurang nyaman, kurang selesa kalau sebelah kiri, karena sudah terbiasa sebelah kanan. Nanti yang sudah terbiasa dengan sebelah kiri pindah, karena Nabi kita sukakan yang kanan, supaya nanti dengan tangan kanan kita menerima dokumen kita pada hari kiamat. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yang mendapatkan dokumen dengan tangan kanan. Bagaimana tidak? Sunnah ada di kakinya, sunnah ada di telinganya, sunnah ada di kepalanya. Masa berwudu jangan sapu-sapu sikit-sikit macam tuh, sapu semuanya. Ini rambut di kepala, hei mulut, aku juga nak terjemahkan rasa mahabbahku kepada penghulu para nabi-nabi dan rasul. Coba tolong tangan bantu. Aku tak boleh untuk menyapu aku perlukan bantuan daripada kedua belah tangan. Tolong tangan bantu, jangan sapu sikit, jangan dubun-dubun saja, sapu semuanya. Ada dalam berapa ratus ribu rambut di kepala, Masya Allah, kali 10, 100.000 kali 10 kebajikan, tidak terhitung banyaknya. Satu helai rambut, terima kasih, boleh jadi itu akan memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat. Masya Allah, sunnah pada rambut, sunnah pada telinga pada waktu kita sapu, sunnah dengan tangan pada waktu kita bertakbir, pada waktu kita ruku, pada waktu kita sujud dengan 7 anggota, sunnah dengan cincin, sunnah dengan perhiasan, sunnah dengan baju. Ahabbus siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, waktu kita tinggal 10 menit. Ahabbus siyab, pakaian yang paling Nabi kita sukai itulah baju kamis. Kalau tak boleh pun kita pakai sekali seminggu, hari Jumat, pakai pakaian yang Nabi kita sukai. Melayu suka pakai samping, ya kita pakai. Bukan berarti kita mengharamkan pakai samping kita, tapi sekali-sekala kita pakai pakaian yang Nabi kita gemari, kita pakai pakaian yang Nabi kita sukai. Kalau boleh pakai sorban, pakai sorban. Dalam riwayat yang walaupun hadisnya lemah, orang yang melaksanakan salat Jumat dengan bersorban sama dengan 70 kali atau 40 kali Jumat tanpa sorban. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, ahbaban nabilah. Itu tidak Nabi daripada himbauan sederhana supaya lantunan mahabbah yang kita lantunkan nanti di dataran sana betul-betul dapat kita realisasikan dengan anggota tubuh kita masing-masing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanya, kira-kira kita di Sungai Petani, kita di Kedah mungkin barangkali agak sedikit lebih bagus daripada kami di KL. Tapi pun juga masih ada lagi. Kalau dengan bacaan yang Nabi kita baca pada hari Jumat, Nabi kita membaca surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafikun. Masjid yang mana yang membaca dua surah tersebut, boleh kita pastikan hampir sudah tidak ada. Mekah, Madinah pun juga tidak. Oke, ada alternatifnya. Penggantinya Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat yang pertama, hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini juga diantara daripada terjemahan yang menerjemahkan rasa mahabbah kita sebagai tanda kasih sayang dan cinta kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ramadan
di kalangan imam-imam yang bertugas lepaskan 2 peluang istimewa tadi itu, yang dengan mulut pada saat membaca Sabbihis yang pertama, Al-Ata yang kedua, alhamdulillah suasana Jumat jadi segar kembali. Kita makmum yang mendengar bacaan daripada tu imam akan mendapatkan pahala yang lebih sempurna. Kenapa? Hidup kembali salah satu daripada sunnah-sunnah yang sudah dikuburkan. Terkubur kalau dengan seumpama di KL, terkubur dengan seumpama di beberapa tempat di negara kita. Kita hidupkan kembali amalan-amalan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Al-Fatihah. Di bagian Nabi, mana ayat kursinya, mana tasbihnya, mana tahmidnya, mana takbirnya. Kita tak nak dengan festival sunnah, tapi baginda jadi kecewa dengan kita. Jadi kalau kita punya slogan mengakhiratkan festival sunnah, mengakhiratkan politik, mengakhiratkan pakaian, mengakhiratkan ekonomi, mengakhiratkan kehidupan kita, agar satu persatu daripada yang saya sebutkan tadi itu akan menjadi aset kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Lepas sembahyang di KL langsung berdoa. Kenapa? Meraihkan kehendak Tuanku, meraihkan kehendak dengan Perdana Menteri, meraihkan kehendak dengan Esko, meraihkan kehendak dengan Kabinet, meraihkan kehendak dengan orang-orang yang bekerja. Aku tak diraikan ke? Kalau Nabi kita cakap macam tu, aku tak diraikan ke? Kalian akan mengharapkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Kalian akan boleh bersama aku nanti pada hari kiamat saat ketika satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuhmu dapat merealisasikan amalan-amalan sunat yang telah aku ajarkan. Kalau kita berbicara tentang sunat, pasti dan pasti yang diingatkan oleh Tuan Imam pada siang hari tadi itu, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan juga dengan meninggalkan segala larangan. Itu pasti dan pasti. Ayat kursi jangan tidak dibaca, itu sematek tas inggu surgawi. Masya Allah, tak payah cara menua tu. Kalau dulu kan kita kena bayak dulu kan, bayak dulu, kena bayak dulu, bayar bagi 10 ringgit, dia bagikan uang kembalinya. Tapi kalau kita ada sematek, kalau tak tahu, itu ayat kursi jangan tidak dibaca. Siapa yang menguburkan? Yang menguburkan justru sebagian daripada kita yang mempunyai latar belakang ilmu agama. Innalillah, subhanallah, subhanallah, 33 kali maha suci Allah. Tidak akan ada orang yang memperalat agama, tidak akan ada orang yang menistai agama, tidak akan ada orang yang riya dan ujub, tidak akan ada manusia yang terbabi dengan kekufuran dan juga dengan perkara-perkara syirik. Tidak akan ada bencana yang dengan seumpama dosa kesalahan dan juga dengan kemaksiatannya. Kalau kita hayati dan juga kita memohon kepada Allah dengan limpiasan, imbasan daripada mana subhanallah, maha suci Allah, sucikan kami daripada syirik, sucikan kami daripada sifat hasud dengki, sucikan kami daripada kita diperalat. Kadang-kadang pasti sunnah, tapi ternyata diperalat sama orang-orang politik. Hati-hati, kita nak akhiratkan politik, bukan memolitikkan akhirat. Kita jadikan dunia sebagai tangga untuk kita mendapatkan tangga, wasilah, perantara untuk kita mendapatkan yang abadi, yang teristimewa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 33? Sebab hikmat dan rahasianya. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Sucikan aku daripada penyakit. Maha suci Allah, sucikan aku daripada riya. Maha suci Allah, sucikan aku daripada corona. Sucikan aku daripada gangguan, sucikan aku daripada riya, daripada riba, daripada ujub. Itu makna subhanallah. Makanya Nabi kita kata 33 kali, jangan sampai kurang daripada hitungannya. Alhamdulillah sehat afiat, alhamdulillah boleh makan durian, alhamdulillah boleh makan cempadang, alhamdulillah tuan guru kita datang, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Alhamdulillah. Macam tu. Supaya nikmat yang Allah bagikan kepada kita tu senantiasa abadi, senantiasa juga selalu takna. Malam hari ini ada hidangan kambing, gulai kambing. Tak boleh gawat aku kalau macam tu. Syukuri. Kalau kita bersyukur, nikmat akan abadi, akan senantiasa selalu alhamdulillah. Syukur ya Allah, alhamdulillah. Wala in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah dengan duitnya, alhamdulillah dengan kesehatannya, alhamdulillah dengan ketenangannya, alhamdulillah dengan ibadahnya, alhamdulillah tadi dengan salat duhanya, alhamdulillah dengan salat tahajudnya, supaya kita senantiasa istiqamah dalam melaksanakan ibadah. Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita hati akan menetes air mata kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapatkan sokongan dari orang ramai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita dapat melaksanakan kewajiban kita sehari-hari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala kebaikan dapat kita tunaikan. Alhamdulillah. Suasana aman dan damai. Allahu Akbar. Belum isya lagi ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Bukan politik, bukan ekonomi, bukan makhluk, bukan kereta. Kalau kereta besar nanti salat jamaah akan ketinggalan. Kalau politik besar maka kita akan pelarat agama untuk kepentingan politik. Tapi kalau yang agung dan yang besar itu adalah Allah bersemayam di dalam kalbu, segala-galanya akan menjadi kecil. Siapapun manusianya, pada saat ketika dengan jelmaan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tidak akan mungkin dengan sumpama jam tangan, tidak akan mungkin dengan sumpama handphone, tidak akan mungkin dengan sumpama politik. Itu sampai menjauhkan kita daripada Allah. Gara-gara politik akhirnya kita jauh daripada akhirat. Gara-gara ekonomi akhirnya terbabit dengan bermacam-macam perkara mungkar. Nipu kenapa, samsing kenapa, zalim kenapa, kenapa sampai dengan pergaulan bebas, kenapa sampai menyuap dan mengambil harta rakyat, kenapa sampai orang ramai ditipu? Karena matlamat dan target duniawinya lebih besar daripada Allah. Itu yang Allah nak tanamkan di dalam kalbu kita. Kalau pada saat ketika bersemayam keagungan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang maha besar, maka dengan kita bergerak untuk mendapatkan keagungan dan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara jadi pada hikmat dan rahasia kenapa 33 kali dengan tasbih, 33 kali dengan tahmid, 33 kali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Untuk yang ke-100 Nabi kita bersabda, barang siapa membacanya, man sabbahallah salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin ila akhir hadis, penghujungnya ghufirat lahu dzunubuh, akan Allah ampunkan segala dosa kesalahannya, walau kana mithla zabadil bahri, yang walaupun sebanyak buih di laut. Allah masyaallah tabarakallah. Terkubur sunnah tadi itu mungkin kena tu imam ada urusan, mungkin disebabkan karena meraihkan orang-orang politik, mungkin disebabkan karena urusan bisnis dan juga dengan urusan keluarga. Kita tidak ingin agama yang jadi pendamping, agama yang jadi penyelamat, agama yang bersama kita di dalam kubur, agama yang memberikan jaminan kita mati dengan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah. Tak boleh kita tirikan, tak boleh kita pandang senes, tidak boleh kita pandang rendah. Agama segala-galanya. Jadi agar bagaimana semuanya khuddama lihadzal din, kita peralat agar macam mana politik untuk agama, pakaian untuk agama, ceramah untuk agama, waktu untuk agama, duit untuk agama, segala-galanya, segala aspek, segala dalam kehidupan kita peruntukkan untuk kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit taujihat atau dengan sedikit peringatan daripada Al-Fakir ke depan nanti dengan kita tidak lagi membuat sang kekasih kita jadi kecewa. Afsus salamah
bima bainakum, daripada malam hari ini balik rumah jumpa istri, assalamualaikum, jumpa teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, disahut dengan kuat. Jumpa sesiapa saja itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Salam sejahtera, selamat kalian, assalamualaikum. Ramai orang tidak mengerti hikmat daripada ucapan assalamualaikum. Sejahtera, selamat, bahagia, tenang, tentram, insyaallah bebas daripada hutang piutang, insyaallah bebas daripada gangguan juga dengan ancaman. Absus salama taslamu, sebarkan salam, kamu akan selamat. Isya tak ada kan bunyi ting-tong ting-tong? Hah? Ada. Oke. Nanti selepas azan Isya saya minta waktu 10 menit saja. Lepas itu main kompangnya lagi itu dengan menteri besar di sana. Mudah-mudahan semuanya jadi orang-orang besar, kesehatannya besar, duitnya besar, kedudukannya besar, ibadahnya besar, zikirnya besar, badannya besar, keluarganya besar, dan juga dengan pengaruh dan wibawanya juga besar, akan mendapatkan yang terbesar nanti bersama penghulu para nabi-nabi dan rasul pada hari kiamat. Hadza wabillahi taufik. Adzan disahut, jangan tidak disahut. Lepas kita sahut adzan daripada awal sampai habis, baru dengan kita bersalawat. Lepas salawat baru kita baca doa, Allahumma rabbadi hadi da'wati tamati, dan seterusnya. Nabi kita janjikan syafaat kepada orang yang memohonkan al-wasilah untuk baginda. Nah, belum lagi masuk. Betul kan? Kalau siapkan baca salawat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mohon untuk ditandatangani. Tak ada. أشهد أن محمدا رسول
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حي العظيم على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama berzikir tasbih tahmid takbir dalam 2 menit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah la illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'du. 10 menit dengar dan perhatikan. Mungkin dengan kita sering menemukan keadaan yang seperti ini, di mana daripada seberang sungai jaraknya cukup lumayan jauh, kedengaran seseorang bersin daripada sebelah sana, bersin. Masya Allah tabarakallah, yang sedang berada di sebelah sungai sini sanggup untuk meluangkan waktu menyewa sebuah sampan atau juga perahu, pertama dengan waktu, kedua dengan duit, dengan peluang dan kesempatan untuk apa saja menyeberang ke sungai sana, tak lebih daripada sekedar untuk mengucapkan yarhamukallah. Yang pertama untuk kembali menghidupkan amalan sunnah. Kalau pada waktu kita bersin sendirian, alhamdulillah, berarti hanya setakat yang bersin saja mendapatkan pahala. Tapi pada waktu kita sholat yarhamukallah, moga Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada anda, kita akan mendapatkan doa kembali daripada yang bersin yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Keluar duit, gunakan waktu, gunakan tenaga. Kenapa? Karena cinta dan mahabbah kepada amalan sunnah yang walaupun tidak lebih daripada setakat untuk mengucapkan yarhamukallah, untuk mendapatkan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Masya Allah tabarakallah, amalan sunnah jangan kita kuburkan, salat jamaah jangan sampai kita kuburkan, Jumat depan semuanya berpakaian sebab putih. Mungkin kita sudah pergi kiaman tempoh hari, tak nak pakaian yang serba putih,
pada hari Jumat sekali seminggu lah paling tidak. Itu hanya diamalkan oleh orang-orang Yaman. Kita tidak ingin kita di Nusantara tidak terbabit untuk menyeronokkan, untuk menyenangkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang serba putih, dengan menyahur salam dengan kuat, dan juga dengan menyebarkan salam tayammum dengan mendahulukan yang kanan. Jangan lupa baca Tabarakal Muluk dahulu pada masa kita dengan COVID-19 hampir tidak kurang daripada 2 tahun, hampir sampai pada 3 tahun masalah kita tidak teratasi. Pada dengan kita punya vaksin yang lebih ampuh daripada dos pertama, kedua dan ketiga, vaksinisasi syariati. Kalau baginda bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi atau 10 ayat yang terakhir, yang hafal 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir, tengok tuh ada situ tuh surat Tabarakal Muluk, kita akan terselamat daripada gangguan Al-Masih Dajjal. Apakah kira-kira dengan orang yang beramal dengan membaca 10 ayat yang pertama daripada surah Kahfi tidak boleh terselamat daripada jangkitan COVID-19? Orang yang membaca Tabarakal Muluk pada tiap malam akan terselamat daripada azab kubur. Kubur, alam barzah, detik-detik waktu penantan kita dalam kubur jauh lebih lama daripada waktu kita di dunia. Ternyata dengan 30 ayat syafiah, penyelamat, penjaga, pengaman, dan juga akan mengelakkan kita daripada azab kubur. Kalau daripada seumpama azab kubur kita boleh terelak dengan membaca surat Tabarakal Muluk, bagaimana kita tidak diselamatkan oleh Allah daripada gangguan seumpama COVID-19. Tapi masalah kita bukan masalah Tabarakal Muluk, bukan masalah surah Kahfi, bukan amalan dengan ayat kursi dan juga dengan sujud istighfarnya. Problem yang kita hadapi, kita sudah kehilangan yakin dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kita sudah jauh daripada Allah. Kita hanya yakin dengan yang nyata, kita hanya yakin dengan yang ada di depan mata kepala kita. Kita yakin dengan dunia, yang sehingga kadang-kadang hanya dengan sekopang duit itu lebih mahal daripada amalan-amalan sunnah yang Nabi kita ajarkan. Jangan sampai dengan kita jadi pengkubur kepada amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Slogan daripada Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, ayang kusuddin wa ana hayy, apakah agama ini akan berkurang sedangkan dengan aku masih hidup? Kita jadikan diri kita semacam itu agar bagaimana kita mampu untuk kita hidupkan kembali amalan-amalan sunnah yang sudah dikuburkan. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim wadduha, rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Memang sah, dapat pahala, tapi dengan kita memilih yang kurang istimewa, yang kurang afdal untuk jamaah dan juga untuk orang ramai. Coba kalau kita baca surah secara berurutan, hidup kembali amalan sunnah. Coba kalau kita baca surah sampai habis, suka dengan baginda Nabi kita membaca suratan pada tiap rakaat. Jadi dibaca surah, memang kita habis sekalipun, tetap saja habis, ya kita tidak ingkar tentang itu, tapi amalan sunnah tetap kita utamakan daripada segala-galanya. Yang walaupun surah yang dibaca itu pendek, tapi lebih afdal daripada 102-3 muka surah Baqarah yang kita baca, tapi kita baca tidak sampai habis. Yang terakhir, ahbabana billah, satu cerita sederhana dalam 3 menit. Salah satu daripada ulama besar kita daripada Turki, nama beliau Syekh Mustafa Effendi atau Mahmud Effendi. Ini pada waktu meninggal dunia, jutaan manusia yang menyembahyangkan. Nabi kita berikan jaminan, garansi kepada sesiapa yang meninggal dunia, disalatkan dan didoakan oleh 100 orang daripada umatku, niscayalah syafaat permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allah. Macam mana kalau yang menyembahyangkan kita tuh 1.000, 100.000, 1.000.000, puluhan juta? Apa diantara daripada asbab Syekh Mahmud Effendi yang dari Turki tadi itu mendapatkan tumpuan perhatian daripada dunia, dilaksanakan salat gaib di sana sini. Maulana Syekh Abdul Hasan An-Nadawi pun juga seperti itu. Rupa-rupanya itu adalah tamasuk bis sunnah
bergerak teguh dengan amalan sunnah, dan yang kedua usaha dan upaya maksimal untuk kembali menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, mana janggutnya? Kenapa tak simpan janggut? Ayah saya tak bagi. Ayah tak bagi simpan janggut. Jadi kata Syekh Mahmud tadi itu, ayah awak duduk di mana? Duduk di mana? Oh, katakan saja duduk di GB di mana bang? Nggak, janda bayi bang. Bang datang nak ke janda bayi. Sana janda-janda semuanya baik-baik. Tapi kalau datang sana ambil yang baik-baiknya saja. Jangan usik janda-janda kami di situ. Masya Allah, tabarakallah. Syekh Mahmud tadi itu sanggup bergerak daripada Al-Usta, daripada gurun, daripada Sungai Petani, kemana pergi? Ke janda baik untuk menemui bapak kepada si pemuda tadi itu. Tujuan untuk apa saja? Tak lebih daripada untuk memberikan pencerahan, memberikan penjelasan agar bagaimana anak diperkenankan untuk menyimpan janggut. Kecil, tapi satu pengorbanan yang besar daripada seseorang itu akan menjadi besar nanti nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Insyaallah kita berjumpa kembali besok malam di Kulim, di Ma'had Ibnu Sina li tahbiti kitabillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bukan salawat yang situ pakai kompang, salawat yang sini 2 kali salawat saja, kita sama-sama bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Satu sikit, setengah menit. Biasanya kan mesti takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Nabi kita hadir dalam ceramah politik itu, mesti Nabi kita cemburu. Aku suruh kalian nyahut salam dengan kuat, kedengaran pahalanya 30 kebajikan. Tapi suruhan daripada penceramah mendapatkan sambutan daripada kalian, tapi suruhan daripada aku, kalian tidak semangat dalam menyambutnya. Tuh logik sangat-sangat rasional sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.